bahwa orang-orang munafik tidaklah mereka bermaksud dengan ibadah mereka kecuali hanya riya dan sum'ah, dan mereka tidak mungkin melaksanakan salat kecuali kalau disaksikan manusia. Besarnya pahala dua salat yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama salat isya, dan yang kedua salat fajar yang dilakukan secara berjamaah. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, kalau manusia tahu di balik dua pahala salat tersebut, pasti akan datang walaupun dengan cara merangkak. Kemudian juga di antara faedahnya bahwa hadis ini tidak akan berat dilakukan siapapun kecuali orang-orang munafik. Dan yang terakhir, hadis ini menunjukkan tentang pentingnya salat berjamaah di dalam masjid, dan ancaman Nabi SAW akan membakar orang-orang yang tidak salat di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada hadis ke-64 dan seterusnya. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwan walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan fayusalliya bin nasi thumma antalika ma'i birijali ma'akum hizamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik untuk dilaksanakan adalah salat isya dan juga salat subuh. Kalau mereka mengetahui keutamaan yang terdapat dalam kedua salat tersebut, maka mereka pasti akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Aku sangat ingin untuk memerintahkan salat dikerjakan, lalu dikumandangkan iqamah, dan kuperintahkan sebagian orang mengimami para jamaah. Sementara itu aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar menuju orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah dan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Baik, hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sampai membuat bab di dalam sahihnya, bab fadlu salatil isya fil jamaah, bab tentang keutamaan salat isya dan dilakukan secara berjamaah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan
innama kanatil isya'u wal fajru athqala alaihi min ghairihima liquwati da'i ila tarkihim li'anna al-isya'a waqta as-sukun war-rahati was-subha waqta ladzatin naum. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, kenapa salat Isya dan subuh sangat berat dilakukan oleh manusia untuk mengerjakannya? Karena kuatnya seseorang itu untuk meninggalkannya. Alasannya karena waktu Isya itu adalah waktu sukun, waktu kita ini beristirahat setelah lelah letih bekerja seharian. Dan adapun waktu subuh karena itu waktu kelezatan saat tidur. Makanya kenapa dua salat ini, maksudnya Isya dan subuh, sangat berat dilakukan. Karena biasanya manusia bekerja dari pagi sampai sore itu kan sudah lelah, terutama pekerja-pekerja berat. Sehingga di waktu Isya itu biasanya serangan kantuk kuat. Makanya kemudian menjadi malas untuk melakukannya. Adapun subuh sendiri adalah waktu di mana seseorang itu lagi lezat-lezatnya tidur. Karena biasanya kalau masih di bawah jam 12 itu cuaca masih bisa tubuh kita menerimanya, tapi kalau sudah mulai ke pagi itu agak dingin sehingga akan menyusahkan orang bangun. Tetapi Nabi SAW mengecualikan, kecuali orang-orang yang memang mereka betul-betul ingin melaksanakan salat. Tetapi orang-orang munafik, maka mereka akan berat melakukannya. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan salat yang paling berat dilakukan orang munafik itu adalah salat Isya dan subuh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini memiliki faedah tentang bahayanya seseorang meninggalkan salat berjamaah di masjid, tentu bagi laki-laki. Yang kedua, bahwa orang-orang munafik tidaklah mereka bermaksud dengan ibadah mereka kecuali hanya riya dan sum'ah, dan mereka tidak mungkin melaksanakan salat kecuali kalau disaksikan manusia. Kemudian yang ketiga, besarnya pahala dua salat yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama salat Isya, dan yang kedua salat fajar yang dilakukan secara berjamaah. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, kalau manusia tahu di balik dua pahala salat tersebut, pasti akan datang walaupun dengan cara merangkak. Kemudian juga di antara faedahnya bahwa hadis ini tidak akan berat dilakukan siapapun kecuali orang-orang munafik. Dan yang terakhir, hadis ini menunjukkan tentang pentingnya salat berjamaah di dalam masjid dan ancaman Nabi SAW akan membakar orang-orang yang tidak salat di dalam masjid. Itu secara global faedah daripada hadis ini. Baik, kita akan rinci keterangannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam hadis ini ada dua salat yang menjadi titik berat kenapa orang-orang munafik susah untuk melakukannya. Pertama, salat Isya. Kita akan bahas tentang salat Isya dulu. Salat Isya ini adalah salat yang dilakukan rubaiyah, 4 rakaat dan dikeraskan, dan waktunya terbentang cukup lama. Berbeda dengan salat maghrib kan waktunya sebentar. Kalau Isya itu waktunya cukup lama sampai pertengahan malam, dan dalam keadaan darurat bisa sampai subuh. Adapun sunnah daripada waktu Isya sendiri, kemarin kita sudah menjelaskan bahwa kalau seandainya seseorang luput berjamaah, tidak bisa melaksanakan sholat Isya, maka sebaiknya ambil keutamaan waktu. Dan keutamaan waktu itu ada di akhir waktu. Kapan akhir waktu Isya itu? Di pertengahan malam. Itu akhir waktu sholat Isya. Adapun terbentang sampai subuh itu karena waktu darurat. Seperti seseorang mungkin sedang safar, tidak sempat sholat Isya di awal atau di pertengahan malam, baru sampai mungkin di penghujung malam mendekati subuh, maka dibolehkan karena memang darurat. Tapi dalam kondisi seseorang itu tenang di rumah, tidak ada pekerjaan, tidak ada kesibukan, maka sebaiknya jangan dilakukan melebihi pertengahan malam. Jadi paling tidak ya pertengahan malam lah akhir daripada sholat Isya seorang mukmin bagi yang memiliki waktu luang dan tidak disibukkan dengan pekerjaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW menjadikan waktu Isya ini sebagai ujian. Karena waktu Isya ini adalah waktu di mana syaitan terkadang menggoda kita untuk meninggalkannya dan mengakhirkannya. Makanya Nabi SAW sampai mengancam ataupun tidak suka dengan orang-orang yang bergadang setelah Isya. Jadi Nabi SAW sampai memakruhkan orang yang bergadang setelah Isya dan tidur setelah maghrib. Jadi tidur setelah maghrib dan setelah Isyanya bergadang, itu Nabi SAW sangat tidak suka. Makanya Nabi SAW kalau tidak ada alar melintang, maka beliau akan sholat di awal waktu. Seburuk-buruknya Nabi SAW akan sholat Isya itu di pertengahan. Bahkan Rasul mengatakan, kalau aku tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan melaksanakan sholat Isya di waktu ini. Maksudnya di pertengahan malam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saking pentingnya sholat Isya ini, ada beberapa riwayat dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Nafi Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, anna ibna Umar radhiyallahu anhuma kana idza fatathu salatul isya fi jama'atin ahya baqiyata lailatihi. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kalau sampai dia luput tidak melaksanakan sholat Isya berjamaah di awal waktu, maka sebagai gantinya dia akan menghidupkan seluruh malamnya dengan sholat malam. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kalau dia sampai luput tidak melaksanakan sholat Isya berjamaah, maka dia akan hidupkan satu malam suntuk untuk melaksanakan qiyamul lail sebagai tebusan pahala yang hilang dari sholat Isya berjamaah.
Kenapa demikian? Karena Nabi SAW yang mengatakan kalau orang itu tahu betapa besarnya salat Isya itu, maksudnya berjamaah, tentu mereka pasti akan datang melaksanakannya walaupun dengan cara merangkak. Menunjukkan besarnya itu pahala. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu kalau sampai hilang keutamaan ini, maka beliau ganti dengan menghidupkan malam dengan cara melaksanakan qiyamul lail. Kemudian Sa'id bin Musayyab rahimahullahu ta'ala, annahu ishtaka aynahu faqalu lahu law kharajta ya Aba Muhammadin ila al-aqiq fanadharta ila khudratin lawajadta lidzalika hifatan. Qala fa kaifa asna bi syuhudil atamati was subhi. Dari Sa'id bin Musayyib, seorang tokoh tabi'in, dia mengatakan suatu hari dia bermasalah dengan matanya, artinya sakit mata. Kemudian oleh murid-muridnya dikatakan, wahai Aba Muhammad, kenapa kau tidak keluar ke Aqiq, sebuah tempat? Tetapi kemudian Sa'id bin Musayyab mengatakan, aku tidak mau. Kenapa? Bagaimana aku akan meninggalkan salat atam dan juga salat subuh? Maksudnya, mungkinkah saya harus meninggalkan salat jamaah Isya dan juga subuh kemudian pergi ke sebuah tempat? Seolah-olah Sa'id bin Musayyib mengatakan bahwa pahala orang yang melaksanakan salat Isya berjamaah dan juga salat subuh itu lebih besar, makanya dia abaikan ajakan murid-muridnya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana besarnya pahala daripada salat Isya dan juga salat subuh. Dari dua riwayat ini, maksudnya Ibnu Umar dan juga Sa'id bin Musayyib rahimahumullahul jami', menunjukkan tentang benarnya hadis Nabi SAW tentang besarnya pahala di balik salat Isya itu. Maksudnya salat Isya yang dilakukan tepat waktu dan berjamaah. Ya tentu bagi ibu-ibu cukup salat Isya tepat waktu saja di rumah, kalau tidak ke masjid, karena itu pahalanya sama. Jangan mengakhir-akhirkan waktu salat kalau ingin mendapatkan pahala besar di balik salat Isya ini. Adapun salat subuh, jelas salat subuh Nabi SAW di banyak hadisnya menjelaskan tentang keutamaan salat subuh ini. Tidak perlu dijelaskan lagi karena ini perkara yang sudah sering saya ulang-ulang. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah maka dia berada pada lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagi wanita tepat waktu subuhnya maka akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau digabungkan dua-duanya, maksudnya salat Isya tepat waktu dan juga subuh tepat waktu, maka Nabi SAW mengatakan, man shallal isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'anna ma shallal laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah, maka pahalanya sama dengan menghidupkan separuh malam. Tapi barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia menghidupkan seluruh malam. Jadi kalau salat Isya berjamaah dengan salat subuh berjamaah dilakukan serentak gitu ya, umpamanya dalam satu waktu, malamnya salat Isya berjamaah, paginya salat subuh berjamaah, maka seolah-olah orang ini menghidupkan semalam suntuk dengan qiyamul lail. Coba bayangkan siapa yang bisa melakukan qiyamul lail dari ba'da Isya sampai subuh. Pamannya ibu dari ba'da Isya mulai berzikir, baca Quran, tahajud, berdoa dan beribadah yang lain sampai waktu subuh. Siapa yang tahan seperti ini? Tapi Nabi SAW memberikan sebuah pahala
cukup dengan solat isya berjamaah dan subuh berjamaah, seolah-olah kita habiskan satu malam suntuk dengan qiyamul lail dan ibadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keistimewaan luar biasa penggabungan dua solat ini kalau dilakukan tepat waktu dan dilakukan secara berjamaah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terlebih di sana ada hadis juga yang mengatakan basyiril masaina fil dhulami bin nuri tami yaumal qiyamah. Beri kabar gembira kepada mereka yang berjalan di malam hari, di kegelapan, dengan cahaya yang sempurna kelak yang ia akan peroleh pada hari kiamat. Para ulama mengatakan maksudnya salat yang dilakukan dalam kegelapan itu, maksudnya salat isya dan subuh. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan, beri kabar gembira kepada mereka yang salat isya, beri kabar gembira kepada mereka yang salat subuh, kelak pada hari kiamat mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Dan cahaya pada hari kiamat sangat dihajatkan. Karena itulah modal kita melintasi titian sirat yang akan menyeberangkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara faedah dari hadis ini. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadis ke-65. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sta'dhanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'ha. Qala faqala Bilal ibnu Abdullah wallahi la namna'ahunna. Qala fa'aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu mithlahu qat. Wa qala ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi la namna'uhun. Wa fi lafdhi li Muslim la tamna'u ima Allah masajidallah. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian meminta izin istrinya untuk pergi ke masjid, maka janganlah menghalanginya. Salim bin Abdullah mengatakan bahwa Bilal bin Abdullah pernah mengatakan, demi Allah kami akan menghalangi mereka. Lalu Salim sebagai perawi mengatakan bahwa Abdullah bin Umar lantas mendatangi Bilal dan mencercanya. Kemudian Salim sebagai perawi mengatakan, aku belum pernah melihat cercaan seperti itu. Abdullah bin Umar pun lantas mengatakan, aku telah menyampaikan kepadamu hadis dari Nabi SAW, akan tetapi engkau justru berani mengatakan, demi Allah kami akan menghalangi mereka. Dalam lafaz Muslim dikatakan, janganlah kalian menghalangi wanita-wanita hamba-hamba Allah dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ceritanya begini, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu itu kan memiliki banyak keturunan. Salah satu putranya adalah Bilal bin Abdullah ibni Umar. Jadi karena kecintaannya Abdullah ibn Umar kepada sahabat Bilal ibn Rabah, jadi ketika dia punya anak dikasih nama Bilal bin Abdullah ibni Umar, salah satu putranya. Lah, karena lama tidak pernah menemui putranya Abdullah ibn Umar ini, jadi dia ingin berkunjung. Apalagi putranya sudah berumah tangga dan sudah punya anak perempuan. Jadi Abdullah ibn Umar sebagai ayah, dia berkunjung ke rumah anaknya Bilal bin Abdullah ibn Umar ini. Ya, namanya ayah wajar mengunjungi putranya, apalagi sudah berumah tangga. Ketika dalam kunjungannya ini, istrinya Bilal ini, putra Abdullah ibn Umar ini, mengadu kepada Ibnu Umar. Mengadu kepada Ibnu Umar dan mengatakan, sesungguhnya putramu Bilal itu mencegah kami tidak boleh sholat ke masjid.
Dan Abdullah atau Bilal bin Abdullah bin Umar ini memang dikenal seorang yang sangat pencemburu. Jadi dia tidak mau istrinya atau anak perempuannya datang ke masjid. Makanya istrinya mengadu kepada Ibnu Umar sebagai mertuanya dan mengatakan, sungguhnya putramu Bilal itu mencegah kami tidak boleh masuk ke masjid, kalau sholat di rumah saja. Padahal kami juga ingin menyaksikan kebaikan di masjid Nabi SAW. Akhirnya kemudian Ibnu Umar pun mendatangi putranya Bilal. Kemudian di sini terjadi dialog. Jadi Ibnu Umar mengatakan kepada putranya Bilal, wahai Bilal, kenapa kau cegah putrimu dan juga istrimu untuk datang ke masjid? Bukankah Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kau larang wanita-wanita kalian untuk berangkat ke masjid, biarkan mereka pergi. Tiba-tiba Bilal melawan ayahnya dan mengatakan, wallahi, sambil bersumpah dia mengatakan, demi Allah, la namna'uhunna, saya akan mencegah mereka saya tidak izinkan untuk berangkat ke masjid, baik istri saya atau putri saya. Disinilah kemarahan Ibnu Umar muncul. Langsung dia mencaci maki anaknya. Makanya perawi hadis Salih mengatakan, aku tidak pernah melihat Ibnu Umar semarah itu kepada anaknya Bilal. Dia mencaci dengan cacian yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat Ibnu Umar mengatakan, demi Allah, kalau engkau memiliki pendirian seperti itu, jangan pernah satu atap hidup bersamaku selama-lamanya. Kemudian dia mengatakan, aku mengatakan ini sabda Nabi SAW, kau katakan kau akan mencegahnya. Seolah-olah Ibnu Umar mengatakan, Nabi saja mengizinkan, kenapa kau mencegah? Apa hakmu? Sementara kita tahu bahwa Abdullah ibn Umar itu, kalau soal sunnah Nabi SAW tidak diragukan lagi. Manusia paling tegas dengan sunnah Nabi, bahkan berlebihan. Sampai-sampai kalau dia safar kemudian ada pohon yang Rasul biasa singgah di situ, maka dia pun walaupun tidak capek turun dari kendaraannya, singgah di situ dan beristirahat di tempat istirahat Nabi, hanya ingin mencontoh Nabi saja. Jadi saking berlebihannya Ibnu Umar itu, sampai perkara-perkara yang tidak ada kaitan agama pun akan dicontohnya. Makanya dia marah kepada putranya Bilal dan mengatakan, lah Nabi loh tidak melarang wanita-wanita ke masjid, kenapa kau larang? Maka dari sini kemudian Abdullah ibn Umar mengutuk putranya dan mengatakan, demi Allah, aku tidak akan satu atap selamanya dengan kamu, dan saya tidak akan bicara selamanya dengan kamu. Ini menunjukkan ketegasan Ibnu Umar membela sunnah Nabi SAW, bahwa sunnah itu tidak bisa dilawan dengan perkataan manusia biasa. Baik, dari hadis ini kita tahu tentang beberapa faedah, di antaranya hukum solat seorang wanita ke masjid. Apa hukumnya seorang wanita itu solat berjamaah ke masjid? Memang terjadi perselisihan ulama. Ada yang mengatakan bahwa wanita datang ke masjid untuk melaksanakan solat jamaah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, berpahala. Dan itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Aqil, yustahabbu lahunna idza ijtama'na an yusalliyanna fara'idahunna jama'atan. Kata Ibnu Aqil, disunnahkan bagi mereka kaum wanita untuk berkumpul melaksanakan solat wajib yang diwajibkan kepada mereka dengan cara berjamaah. Bahkan pendapat Ibnu Aqil ini dikuatkan dengan pendapat Hanabilah, mazhab Ahmad, di mana mazhab Hanabilah mengatakan yusannu al-jama'atu lin-nisa'i munfaridati anir rijali sawa'un amma kunna rajulun am imra'atun, wa ila hadha dhahaba adh-dhahiriyatu fi qawli. Jadi kata mazhab Hanabilah mengatakan sunnah berjamaah bagi wanita, baik yang mengimami seorang laki-laki ataupun perempuan. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Imam
atau pendapat Zahiriyah. Dalilnya perbuatan Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, di mana Nabi SAW memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadikan baginya seorang muadzin yang adzan untuk dia, dan memerintahkan untuk salat berjamaah dengan keluarganya dalam rumah. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan khairus sufufin nisa akhiruha, sebaik-baik saf wanita itu di akhir, menunjukkan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk berjamaah, cuman safnya paling belakang. Kalau seandainya wanita itu tidak sholat di masjid, tentu Rasul tidak akan mengatakan seperti ini sebaik-baik saf, karena kalau sholat di rumah kan tanpa saf sendirian, atau mungkin berjamaah dengan putrinya. Dari sini menunjukkan bahwa sholat wanita ke masjid berjamaah itu hukumnya sunnah. Tapi ada yang mengatakan hukumnya tidak sunnah. Dan ini sebagian mazhab Zahiriyah mengatakan bahwa sholat wanita di masjid itu tidak sunnah. Bahkan Hanafiyah mengatakan makruh hukumnya. Tetapi sekali lagi bahwa hukum asalnya seorang wanita datang ke masjid adalah boleh, karena berdasarkan hadis Nabi SAW, jangan kau larang wanita-wanita kalian untuk berangkat ke masjid, menunjukkan apa? Bolehnya seorang wanita sholat di masjid, itu hukum asalnya. Tidak ada masalah ibu datang ke masjid, sholat di masjid, apalagi kalau di masjid itu ada kebaikan, seperti ada pengajian, ada tausiah yang tidak ibu dapati di rumah, maka itu lebih baik lagi. Tetapi walaupun demikian, para ulama mengatakan ada adabnya, adab wanita datang ke masjid. Lalu apa saja adab wanita datang ke masjid? Yang pertama, disarankan untuk dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah diantara syarat diterimanya amal. Datang ke masjid karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-istizan. Fala budda lil mar'ati an tasta'dzina min zawjiha. Harus minta izin. Seorang wanita yang memiliki suami, maka dia izin kepada suami, atau mungkin dia belum bersuami, maka minta izin kepada walinya. Jadi tetap dia harus minta izin kepada wali atau kepada suaminya untuk berangkat ke masjid. Berdasarkan sabda Nabi SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul mengatakan la tamna'un nisaa wudhu'ahunna minal masajid idza sta'dzannakum. Jangan kalian cegah wanita-wanita kalian masuk ke masjid kalau mereka sudah meminta izin kepada kalian. Berarti syarat yang kedua bolehnya wanita ke masjid adalah minta izin kepada suami atau kepada walinya yang belum punya suami. Yang kedua, yang ketiga, tidak boleh keluar illa mustatiratan, kecuali dalam kondisi tertutup. Karena di zaman sekarang aneh kan Bu ya, kadang-kadang dari rumah ke masjid itu mukena bukan dipasang dari rumah untuk berangkat ke masjid, tapi ditenteng. Ada tas sendiri mukenanya kan. Kadang-kadang wanitanya pakai lepis, pakai apa, pakai jin dan macam-macam kan. Nanti kalau sampai di masjid baru dipakai. Selesai sholat dibungkus lagi, balik lagi, kemudian pakaiannya seperti itu. Jadi betul-betul kalau ingin datang ke masjid ya dalam posisi tertutup sejak dari rumah dan kembali ke rumah. Karena bagaimanapun seorang wanita harus tertutup dari awal. Kemudian yang keempat, tidak boleh keluar dalam posisi menggunakan wewangian. Nabi SAW mengatakan ayyuma imra'atin tatayyabat thumma kharajat ilal masjid lam tuqbal laha salatun hatta taghtasila. Siapapun wanitanya yang menggunakan minyak wangi, parfum dan harum-haruman, kemudian keluar ke masjid
tidak akan diterima salatnya sampai dia mandi. Sampai dia mandi, tidak akan diterima salatnya sampai dia mandi, kata Rasul. Maksudnya mandi di sini apa? Iktisaluha minal janabah. Dalam riwayat Ahmad yang dimaksud mandi di sini mandi seperti mandi junub. Lihat bagaimana Nabi SAW sangat mengancam wanita yang menggunakan parfum, menggunakan minyak wangi, datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tidak akan diterima sholatnya sampai dia mandi. Dalam riwayat Imam Ahmad seperti mandi junub. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, tajannubu akli thawmi wal basar. Jauhi makan makanan yang mengeluarkan aroma bau, seperti bau mentah gitu ya, kalau mungkin pete atau apalah ya, yang kalau seandainya ibu menguap maka akan mengeluarkan aroma tak sedap. Dan ini bukan hanya sekedar dari mulut saja, ini kan bagian daripada permisalan. Artinya semua anggota badan ya, kalau datang ke masjid jangan mengganggu dengan bau-baunya, dengan bau badannya, dengan bau ketiaknya, dengan bau mulutnya. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat akan tersakiti sebagaimana anak Adam tersakiti dengan bau saudaranya. Makanya kalau ibu datang ke masjid dipastikan tidak membawa bau yang tidak sedap sehingga mengganggu orang sebelahnya. Di lain sisi walaupun demikian tidak boleh berwangi-wangi. Jadi Islam itu tengah-tengah, tidak membawa bau dan tidak membawa wewangian yang sangat menggoda. Artinya tetap dalam kondisi tengah-tengah. Ini yang kelima. Yang keenam, alla takhruj illa ma'adhi mahram. Kalau memungkinkan, mungkin masjidnya jauh, maka jangan keluar kecuali membawa mahram. Kalau masjidnya jauh, apalagi masjidnya masafah safar gitu ya, yang memang jaraknya sudah jarak safar, maka sebaiknya membawa mahram. Tapi kalau seandainya masjidnya tidak jauh dan tidak jarak safar, maka tidak mengapa seseorang tidak menggunakan mahram. Kemudian juga syarat berikutnya, yang ketujuh, aman dalam perjalanan ke masjid. Jadi ketika dari rumah ke masjid itu aman, tidak diganggu preman, tidak diganggu laki-laki, tidak diganggu orang-orang gitu ya. Memang betul-betul aman perjalanannya, maka tidak ada masalah. Kemudian yang nomor 8, ghaddul basar, harus menundukkan pandangan. Kemudian yang nomor 9, di antara syaratnya adalah adamul ikhtilati birrijali athna dukhul wal khuruj. Tidak boleh seseorang melakukan ikhtilat, campur baur antar laki-laki dan perempuan, baik ketika masuk ataupun ketika keluar. Baik ketika masuk ataupun ketika keluar. Ini di antara syarat yang ke-9. Kemudian syarat yang ke-10 juga, tidak boleh membawa perhiasan yang mengeluarkan bunyi. Seperti kalau zaman jahiliyah itu kan ada perhiasan kaki namanya. Jadi ada kalung dilakukan di kaki, kemudian di situ ada suara-suara yang keluar dari perhiasan. Karena bagaimanapun itu bisa membuat fitnah. Kemudian juga al-imtina an lubsi zinatil fakhirah. Jauhi pakaian-pakaian yang bisa mencolok orang. Karena di zaman sekarang ini kan dengan pesatnya dan majunya mode, terkadang mukena-mukena yang digunakan oleh wanita itu berbagai macam corak. Jadi telepung-telepung atau mukena-mukena yang biasa dipakai wanita itu kan macam-macam coraknya. Maka jangan sampai kemudian
memakai mukena-mukena yang bisa mengganggu orang lain atau menjadi pusat perhatian. Ya, mukena-mukena biasa saja yang tidak menjadi pusat perhatian, jangan sampai mengganggu orang lain sholat. Ya, ini bukan hanya bagi perempuan, bagi laki-laki juga sama. Kadang-kadang sholat pakai kaos partai kan itu. Nanti di belakangnya, oh baru tahu partainya. Nah ini kan sedang sholat, terkadang mikirkan orang jadinya kan. Atau ibu pakai mukena, entah ada jahitan-jahitan atau mungkin ada gambar-gambar tertentu atau ada hiasan-hiasan tertentu, akhirnya mengganggu orang sebelahnya. Wah, aneh mukenanya kan itu. Ini abad keberapa ini muncul gaya kayak gini? Pamannya seseorang akhirnya tidak khusyuk orang sebelahnya gara-gara mukena yang kita pakai ini. Kemudian juga Allah takuna zaharat min ghunnal fitnah. Jangan sampai kemudian menimbulkan fitnah. Jadi boleh ke masjid tapi jangan sampai menimbulkan fitnah. Mungkin fitnah, ya fitnah itu mungkin dengan suaranya, dengan ucapannya, dengan gerakannya, dengan tingkah lakunya dan begitu seterusnya. Inilah kalau seandainya syarat-syarat ini terpenuhi kata para ulama, maka tidak masalah wanita itu datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Wallahu alam, ini diantara faedah dari dua hadis yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Baik, sampai di sini. Kalau ingin bertanya silakan. Ini ada pertanyaan di YouTube. Apa benar ada orang yang meninggal itu tidak ke alam barzah tapi ke alam iblis atau alam apa namanya? Apa benar itu, Ustaz? Orang meninggal ya jelas ke alam barzah. Adapun alam iblis, alam setan, alam itu, maka itu tidak ada keyakinan itu dalam Islam. Setiap orang yang mati pasti akan melewati alam barzah atau dikenal dengan alam kubur, semuanya, baik mukmin ataupun kafir, baik mukmin ataupun kafir, baik manusia ataupun jin, maka semua akan melewati alam barzah dan alam kubur, dan semuanya akan mendapatkan fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur ataupun himpitan kubur. Itu tidak lepas daripada semua manusia, baik mukmin ataupun kafir, harus melintasi alam barzah. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. berkaitan dengan wanita yang memakai uangnya untuk sholat di masjid sampai tidak diterima ya sholat wanita tersebut. Ini adalah uangnya secara mutlak, Ustaz. Terkadang kita memakai dari bodi yang memang keluar aroma, terus juga mungkin uang pakaian, atau terkadang ada juga di antara kita itu memakai pewangian yang baunya itu ada tercium ketika kita berdekatan. Ya, wallahu a'lam. Mungkin yang dimaksud tentang masalah itu adalah wewangian yang bisa menyebar ke mana-mana. Karena kan kalau kita lihat riwayat-riwayat tentang wanita-wanita yang diancam tentang menggunakan wangian, bahkan dikatakan wanita pezina, itu apabila dengan wewangiannya membuat fitnah kalangan laki-laki yang melintas atau dilintasinya, menunjukkan bahwa wewangian itu kan tercium kemana-mana. Seperti laki-laki, kalau laki-laki kan sunnah hukumnya pakai parfum gitu kan. Kan kadang-kadang jarak beberapa meter sudah kecium baunya. Jadi kalau umpamanya wewangian yang tabiat seperti sabun, sampo,
Saya kira tidak masuk gitu ya, karena itu kan untuk kebersihan diri sendiri. Maksudnya kebersihan dan wangi badan, ataupun mungkin pewangi pakaian, saya kira tidak masuk. Tapi yang dimaksud adalah parfum khusus yang memang bisa membuat fitnah bagi kalangan laki-laki, karena intinya itu kan fitnah bagi kalangan laki-laki yang dilewati selama perjalanan dari rumah menuju masjid ya. Adapun sesama perempuan, sesama wanita di rumah umpamanya kan pakai parfum, tidak ada laki-laki, kan tidak masuk di situ. Karena yang dimaksudkan dikhawatirkan memfitnah kalangan laki-laki, itu saja dalam hadis. Adapun sesama wanita ya tidak ada masalah selama tidak ada laki-laki di dalamnya di situ. Tapi kalau sudah memfitnah kalangan Adam, kalangan laki-laki, itu yang kemudian masuk dalam larangan hadis ini. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini kita. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha